Halo Leo, selamat ulang tahun dan selamat menyambut ulang tahun kamu ya. Ini reading bulan Agustus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Agustus. Wow, mantap sekali pembukaannya. Ini tuh tadi, ini sebelum aku shuffle, ini tuh ada di dasar deck loh. Aku shuffle-nya udah lama tapi dia tetap mau keluar. Sebuah pesan signifikan bahwa kamu kayak ada transformasi signifikan di hidup kamu di bulan Agustus ini. Mentransformasi masa lalu, mentransformasi versi diri kamu yang lama. Kita shuffle dulu ya, baru nanti kita bahas semuanya. Oke, sangat signifikan buat emosi kamu. Kalau aku bicara emosi itu bukan berarti harus sesuatu yang menakutkan atau gimana gitu ya. Tapi mungkin akan ada fluktuasi emosi atau bahkan mungkin emosi kamu bakal happy banget sih karena yang tadi aku bilang ada momen transformasi perubahan dari versi diri kamu yang lama atau hidup kamu in general ya. Dihadapkan pada persimpangan jalan memilih keluar dari zona nyaman, pergi meninggalkan sesuatu ya, membalikkan badan dari sesuatu hal yang mungkin ada momen di mana sebelumnya, entah baru-baru ini, entah proses ini udah berlangsung agak lama ya, kayak kamu, apa ya, kayak bangkit kembali, menata dunia kamu kembali, mungkin stabilitas kamu sempat terguncang, ada hal-hal yang nggak berjalan seperti maunya kamu. Karena ini berhubungan dengan keluarga dan stabilitas, sebagian lagi berhubungan dengan finansial ya. Tapi yang tadi aku bilang ada energi transformasi, ada energi pemulihan, dan sebagian lagi ada yang kamu tinggalkan gitu. Kamu kayak membalikkan badan dari sesuatu yang mungkin bergejolak, mungkin sempat terguncang, mungkin hubungan-hubungan tertentu yang kamu tinggalkan. Lihat di sini kata kuncinya adalah south node, kata kuncinya pas masa lalu. South node itu adalah zona nyaman kita, trigger kita. Jadi kayak kalau ada situasi atau orang-orang tertentu itu yang bisa memancing emosi kita, itu south node ini jadi reminder buat kamu apa sih part dalam diri kamu yang perlu kamu lihat, yang perlu kamu bereskan. Mungkin itu luka masa kecil, trauma, atau luka dari hubungan yang terjadi ketika kamu dewasa, tapi kekecewaannya itu masih ada. Terus kamu jadi memproyeksikan luka itu pada hubungan-hubungan yang baru, pada orang-orang yang baru gitu. Juga berbicara tentang zona nyaman gitu. Apa yang sudah kamu lakukan terus kamu nyaman, terus familiar, kamu bisa juga kamu udah ahli di situ. Atau gini, kamu tidak mau mengambil resiko karena sudah aman, sudah familiar, zona nyaman. Tapi ketika sudah familiar dan zona nyaman, ketika kamu memutuskan untuk stay di situ, kamu tidak lagi menemukan growth gitu, pertumbuhan, perkembangan. Karena ya udah yang kamu lakukan itu-itu aja. Makanya kadang dunia kita tuh butuh goncangan, butuh intervensi semesta supaya apa? Kamu bertumbuh gitu. Karakter kamu, kepribadian, bahkan mungkin ada hal-hal lain yang baru kamu bisa lihat ketika tantangan di kehidupan itu muncul ya. Itu cara semesta intervensi supaya apa? Kamu berjalan lebih jauh, meninggalkan zona nyaman kamu. Karena Tuhan semesta Allah atau apapun itu yang kamu yakinin sayang sama kamu. Mau kamu berkembang gitu, mau kamu bertumbuh, mau kamu melakukan sesuatu hal yang berbeda. Sesuatu hal yang sebenarnya kamu punya kapasitas lebih untuk melakukan apa yang kamu lakukan selama ini gitu. Cuman ya itu tadi, eh, ada yang bertahan dengan zona nyaman atau kayak khawatir gitu dengan mengambil resiko gitu. Karena gini, kita mengambil resiko ataupun enggak ya, yang namanya hidup akan selalu ada hal-hal di luar dugaan kita. Dan yang sesuatu hal yang pasti itu ya ketidakpastian itu sendiri ya. Makanya nih, tema kamu adalah transformasi. Ada yang perlu, tadi aku bilang di awal, ada yang perlu kamu tinggalkan, ada yang perlu berubah ya. Mungkin dengan goncangan yang semesta sempat hadirkan di hidup kamu supaya apa? Kamu keluar dari zona nyaman kamu. Supaya apa? Kamu memaksimalkan potensi kamu gitu. Sebenarnya kamu punya kapasitas lebih loh. Tapi mungkin gak keluar karena itu tadi kamu hanya mau melakukan sesuatu yang pasti-pasti aja, sesuatu yang nyaman-nyaman aja ya. Yang berikutnya nih, walaupun sempat terguncang, walaupun sempat ada momen mengagetkan, tapi ya kamu keluar dari situasi itu. Kamu karena The Sun ini ada di blessing kamu dan juga The Sun ini adalah kartu paling happy ya di semua tarot. Bicara apa? Sinar yang menyinari kegelapan, bisa juga apa? Momen menyenangkan setelah si momen death ini muncul ya, momen transformasi kamu karena biasanya momen transformasi itu kan kadang kadang ya diawali dengan hal-hal yang mengagetkan, hal-hal di luar dugaan kita, tapi kamu perlahan-lahan keluar dari situasi itu ya. Lalu ada hal yang menyenangkan gitu yang muncul di realita kamu bisa juga, mmm,
gini, berhubungan dengan kreativitas, kamu kayak punya ide-ide kreatif atau kamu punya ide kreatif dan kamu memutuskan mengambil action dengan hal itu, di mana kamu keluar nih dari zona nyaman kamu ya, di zona nyaman kamu. Kamu memutuskan mengambil langkah kreatif, kamu punya ide apa gitu kamu aplikasikan, kamu membuat project-project baru. Misalnya tadinya kamu nggak gambar, kamu mulai, kayaknya aku mau gambar deh, aku mau belajar desain deh, aku mau mulai YouTube channel deh, hal-hal semacam itu ya, yang berhubungan channeling energi kreativitas kamu. Lalu bisa berhubungan juga dengan anak, pemulihan inner child juga ya, mungkin ada luka atau trauma yang butuh waktu, kamu kayak butuh waktu untuk memproses itu semua, akhirnya kayak hati kamu ringan, beban kamu terangkat ya. Tantangannya adalah lepaskan apa yang perlu kamu lepaskan, oke? Ten of Wands ini jadi tantangan kamu. Karena gini, Ten of Wands itu kan kartu completion ya. Satu chapter udah selesai gitu. Jadi kalaupun ada yang udah pergi, ada yang kamu tinggalkan, atau ada yang kamu kehilangan, itu memang tempatnya sudah bukan lagi di hidup kamu. Yang tadi aku bilang, semesta tuh mau kamu bertumbuh, mau kamu berekspansi. Kamu punya potensi yang mungkin selama ini nggak keluar atau nggak kelihatan gitu kalau nggak ada intervensi dari semesta gitu. Dan ketika satu chapter itu udah selesai di hidup kamu, ya udah, kalau misalnya ada yang kita kehilangan sesuatu, ada yang harus kita tinggalkan, ada orang-orang yang pergi, ya anggap untuk saat ini atau memang untuk seterusnya energinya udah nggak match gitu sama kamu atau dunia kamu ya. Karena itu tadi, segala sesuatu di hidup kita tuh ada musimnya ya. Ini kayak kayak aku melihat ada yang resisten gitu, kayak masih masih mau bertahan dengan zona nyaman, masih belum bisa melepaskan atau mengikhlaskan sesuatu yang tempatnya atau orang-orang tertentu yang tempatnya udah bukan lagi di hidup kamu, ya. Padahal ini loh, semesta mau mengasih banyak hal menyenangkan karena Sun ini sebuah indikator ya, banyak hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu gitu. Keceriaan, kehangatan, kelahiran anggota keluarga baru, atau mungkin bisa ya, bisa sosok baru untuk hubungan romantis kamu yang nih nih, yang bisa jadi berbeda dari jenisan orang-orang yang kamu temuin sebelumnya. Karena apa? Mungkin kamu nggak sadar bahwa itu adalah zona nyaman kamu, tapi kamu mungkin nggak bisa lihat itu pada waktu itu ya. Dan karena kamu udah masuk dalam proses transformasi, barulah kamu bisa bertemu dengan orang-orang baru, energi yang baru, situasi yang baru. Dan gini, ketika kamu bertemu misalnya orang gini, entah berteman, entah hubungan romantis, terus kamu kayak, "Nih orang kok kayak beda," gitu. Ya itu karena dia berada di luar zona nyaman kamu atau sesuatu yang familiar buat kamu gitu. Dan ketika kita memasuki sebuah zona baru atau menemukan sesuatu yang nggak familiar, ya wajar kalau kita mungkin bertanya-tanya gitu atau mungkin ada rasa cemas gitu ya. Itu wajar, itu sesuatu proses yang alami dan manusiawi gitu. Tapi bukan berarti itu salah atau itu berbahaya ya. Yang penting kamu mindful, kamu aware ya. Lalu yang berikutnya, sesuatu yang perlu kamu perhatikan, membuat pilihan, memprioritaskan, membuat skala prioritas itu mana yang penting, mana yang mau didahulukan, mana yang perlu dapat atensi kamu, tenaga kamu, waktu kamu. Ini sebuah reminder juga ya, mindful sama finansial kamu. Misalnya kamu kalau membelanjakan sesuatu itu yang kamu butuh, bukan yang kamu mau. Karena yang kita mau seringkali itu nggak selalu yang kita butuh ya. Itu yang aku maksud, contoh aja, mindful dengan keuangan kamu. Kan tadi aku bilang ada indikasi untuk sebuah hubungan romantis di bulan Agustus ya, dan yang tadi aku bilang bisa jadi ini adalah orang yang berbeda dari yang kamu temuin sebelumnya karena kamu udah jadi versi diri orang yang berbeda. Makanya kalau kamu merasa nggak familiar atau merasa aneh karena memang ini orang yang kamu bukan tipe-tipe yang kamu temuin sebelumnya gitu ya. Mungkin aku mau kasih judul berbeda dari sebelumnya. Oke, ini adalah sebuah komunikasi, ini juga bisa berbicara tentang dokumen ya, bisa kontrak kerja, bisa perjanjian jual beli rumah, tanah, kendaraan, kontrak bisnis. Mungkin kamu punya pekerjaan baru, rekan bisnis baru, karena ini tadi ada sesuatu yang menyenangkan mau datang di realita kamu. Bisa juga surat cinta ya, atau kamu kayak apa sih, ketika kenal orang baru tuh kan kita lagi rajin-rajinnya untuk chatting ya sama orang itu. Ini kan bisa berbicara komunikasi juga. Ini berbicara tentang keberuntungan atau ada hal menyenangkan yang kamu nggak duga akan muncul di realita kamu. Ini berbicara tentang kreativitas, tentang intuisi, tentang reputasi. Tapi berbicara reputasi ini aku melihat kamu bersinar sih. Bersinar dalam konteks karir, bisnis, pekerjaan, bisa juga bersinar karena kamu menarik gitu, menarik untuk orang mau mendekat atau mau kenal sama kamu. Dan juga ini berbicara tentang emosi. Tapi aku melihatnya lebih kepada transisi emosi kamu yang mungkin dari goncangan, mungkin kamu kayak
proses adaptasi lagi, terus sekarang vibe-nya tuh lebih happy, lebih bikin kamu senyum, lebih menghangatkan hati kamu, seperti itu ya. Ini reading-nya buat kamu di bulan Agustus. Oke, segitu aja dulu reading-nya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.